Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Dalam perjalanannya, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan ini mengalami berbagai perubahan yang diawali dengan yang pertama yaitu zaman perbudakan. Jadi pada masa ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun termasuk hak hidup. Beberapa aturan yang dibuat terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, ataupun penggantian nama untuk para budak. Setelah zaman perbudakan berakhir, muncul kerja rodi yang melanjutkannya, yakni dalam praktiknya sendiri juga tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Jadi pada masa zaman kerja rodi ini, masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu Poenale Santie yang menjadi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang berlaku setelah hukum kerja rodi. Kemunculan hukum ini diawali dengan adanya Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Pada masa ini muncul banyak perusahaan perkebunan swasta berskala besar. Oleh karena itu, hukum yang mengatur perburuhan berperan sentral. Jadi pada awalnya itu, pada Poenale Santie diberlakukan Politie Strafreglement alias peraturan pidana polisi. Jadi peraturan ini lebih menitik beratkan pada kepentingan majikan dan akhirnya dihapus pada tahun 1879. Keberadaannya digantikan oleh Coeli Ordonanti pada tahun 1880 yang kemudian dikenal dengan nama Poenale Santie. Tujuan hukum ketenagakerjaan yang dikenal dengan istilah pembangunan hukum ketenagakerjaan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan ini, yang pertama ada pemerintah yang sebagaimana tercermin dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial yaitu sebagai fungsi menetapkan kebijakan, pelayanan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Yang kedua ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini merupakan posisi seseorang yang belum memiliki hubungan kerja, namun memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa demi pemenuhan kebutuhan sendiri atau masyarakat, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga ada pekerja atau buruh, yakni merupakan seseorang yang telah memiliki hubungan kerja, yang bekerja dan menerima upah. Kemudian yang keempat ada serikat pekerja atau serikat buruh. Hal ini merupakan sebuah wadah organisasi bagi para pekerja yang berkehendak untuk menggunakan haknya dalam hal kebebasan berkumpul. Organisasi ini memiliki payung hukum tersendiri yang melindungi keberadaan dan setiap aktivitasnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Yang kelima ada pengusaha. Pasal 1 angka 4 nomor 25 tahun 1997 menjelaskan pengertian pengusaha yaitu A. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. B. Orang-orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dan C. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Yang keenam ada organisasi pengusaha, yakni merupakan gabungan dari para pengusaha, baik yang bersifat umum maupun sektoral berdasarkan kegiatan usaha. Penentuan atau
atau perhitungan upah minimum provinsi didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, di mana penyesuaiannya itu dilakukan setiap tahun. Penyesuaian upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Dalam hal UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP, maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan. Penentuan upah minimum kabupaten mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang bersangkutan. Pada UMK, gubernur dapat menetapkan upah minimum dengan syarat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Apabila sebuah perusahaan tidak mampu untuk membayarkan upah minimum, maka merujuk pada pasal 90 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diberikan hak untuk menangguhkan pembayaran upah minimum dengan persyaratan bersifat kumulatif untuk dipenuhi. Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagai aturan pelaksana pasal 90 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tahapan-tahapan dalam pengajuan permohonan penangguhan upah minimum yang pertama yaitu penangguhan upah minimum ditetapkan oleh gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan pengusaha. Kemudian permohonan penangguhan upah minimum wajib diajukan oleh pengusaha kepada gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum dengan kewajiban menyertai seluruh dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Gubernur dalam menentukan disetujui atau tidaknya permohonan penangguhan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Kemudian dalam hal permohonan penangguhan upah minimum, maka gubernur akan menetapkan melalui surat keputusan gubernur dengan jangka waktu keberlakuannya paling lama 12 bulan. Namun, apabila tidak disetujui, maka pengusaha wajib membayar upah minimum kepada seluruh pekerjanya. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Oleh karenanya, upah harus disesuaikan dengan besaran UMP atau UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Berdasarkan pasal 81 angka 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda yang paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan tindak pidana kejahatan.